Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada suatu masa, usaha ayam potong yang ditekuni oleh Pak Hanif di pasar mengalami masa kejayaan. Dagangannya begitu diminati dan selalu habis dibeli para pelanggan. Keberhasilan ini membuat kehidupan keluarga Pak Hanif tercukupi dengan sangat baik. Ia mampu memenuhi kebutuhan istri dan ketiga anak laki-lakinya tanpa kesulitan berarti. Anak pertamanya yang bernama Bisma masih duduk di bangku kelas 1 SMA, anak keduanya bersekolah di kelas 2 SMP, sementara si bungsu masih menempuh pendidikan di kelas 4 sekolah dasar. Setiap pagi, Pak Hanif rutin berangkat ke pasar membawa ayam potong untuk dijual. Terkadang, istrinya, Bu Risma, turut membantu di lapak agar pekerjaan menjadi lebih ringan. Usaha ayam potong ini telah dirintis oleh Pak Hanif selama kurang lebih 5 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, ia berhasil membangun kepercayaan dan mendapatkan banyak pelanggan setia. Pada awal merintis, penjual ayam potong di pasar tersebut sangat terbatas, hanya ada 2 pedagang, termasuk dirinya. Hal ini karena pasar masih tergolong baru dan belum banyak pedagang yang bergabung. Namun, seiring berjalannya waktu, pasar itu mulai dikenal luas oleh masyarakat sekitar. Kunjungan para pembeli pun meningkat, dan para pedagang dari berbagai jenis usaha mulai meramaikan pasar untuk mencari rezeki. Keberadaan pedagang ayam potong pun semakin bertambah. Kondisi ini membuat dagangan Pak Hanif mulai kehilangan pelanggan, karena banyak di antara mereka yang beralih ke penjual lain. Lapak milik Pak Hanif pun mulai sepi pengunjung. Pernah pada suatu hari, seluruh ayam potong yang dibawanya ke pasar tidak terjual sama sekali. Ia pun terpaksa membawa kembali semua dagangannya ke rumah dan menyimpannya dalam freezer yang sudah ia siapkan. Ayam-ayam tersebut akan dijual kembali keesokan harinya. Sejak saat itulah, kondisi usaha Pak Hanif terus menurun, dan hal itu membuat pikirannya semakin terbebani. Ia mulai kebingungan mencari modal tambahan, sementara tabungan yang dimilikinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Suatu malam, keluarga Pak Hanif sedang menikmati makan malam bersama. Di atas meja makan hanya tersaji beberapa lauk sederhana, seperti ikan asin dan nasi. Salah satu anaknya sempat mengeluhkan menu yang tidak seperti biasanya. Suasana meja makan pun berubah hening setelah Bu Risma menanggapi keluhan tersebut dengan nada tegas. Anak itu pun hanya bisa tertunduk, merasa terkejut karena baru kali itu mendapat teguran dari sang ibu. Pak Hanif mencoba mencairkan suasana dengan mengajak seluruh anggota keluarganya untuk menikmati makanan seadanya. Mereka pun akhirnya menyantap hidangan tersebut, meski jumlahnya sangat terbatas. Setelah selesai makan, ketiga anak Pak Hanif kembali ke kamar masing-masing untuk belajar. Sementara itu, Pak Hanif dan Bu Risma tetap duduk di meja makan, berbincang ringan mengenai kondisi usaha yang sedang sulit. Pak Hanif merasa putus asa karena usaha ayam potongnya berada di ambang kebangkrutan. Ia mengeluhkan kesulitan dalam memutar modal, karena tak ada lagi uang yang tersisa. Bu Risma mencoba menenangkannya dan meyakinkan bahwa mereka sedang diuji oleh keadaan. Ia pun mengusulkan agar Pak Hanif mencoba meminjam uang kepada temannya sebagai modal tambahan. Meski sempat ragu karena takut tidak mampu mengembalikan pinjaman, akhirnya Pak Hanif mengikuti saran sang istri dengan penuh harap. Keesokan harinya, seperti biasa, Pak Hanif pergi ke pasar lebih awal dari biasanya, membawa ayam potong untuk dijual. Kali ini ia ditemani oleh Bu Risma yang bersedia menjaga lapak, karena Pak Hanif berencana menemui temannya. Setelah meminta izin kepada istrinya, ia pun pergi mengendarai motor menuju desa sebelah, tempat tinggal temannya. Sinar matahari yang terik menyinari perjalanan, namun Pak Hanif sudah terbiasa mengantisipasinya dengan mengenakan topi pelindung. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 15 menit, ia pun tiba di rumah temannya. Sesampainya di sana, ia memberi salam, namun tidak langsung mendapat jawaban. Setelah mengetuk pintu kembali, barulah terdengar sahutan dari dalam. Teman yang dimaksud, Pak Nino, menyambut kedatangannya dengan hangat dan mempersilakan masuk. Di ruang tamu yang nyaman, keduanya pun mulai berbincang. Tidak lama kemudian, istri Pak Nino datang menyuguhkan 2 cangkir minuman sebagai bentuk jamuan. Pak Hanif segera menyampaikan maksud kedatangannya.
Ia mengaku sedang mengalami kesulitan keuangan akibat usahanya yang menurun drastis. Dengan penuh harap, ia menyatakan ingin meminjam uang sebesar 10 juta rupiah sebagai modal untuk memutar kembali roda usahanya. Mendengar hal itu, Pak Nino merasa prihatin dan bertanya mengenai jumlah uang yang dibutuhkan. Setelah mendengar jawabannya, Pak Nino pun masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian kembali dengan membawa sebuah amplop coklat yang tampak tebal. Amplop berisi uang itu kemudian diserahkan kepada Pak Hanif sebagai bentuk pertolongan. Dengan penuh rasa terima kasih, Pak Hanif menerima bantuan tersebut. Meskipun Pak Nino hidup dalam kelimpahan dan rumahnya tampak sangat mewah lengkap dengan berbagai kendaraan mahal di garasinya, namun ia tetap rendah hati dan tak segan membantu temannya yang sedang kesulitan. Bagi Pak Nino, jumlah uang 10 juta rupiah mungkin tidak terlalu besar. Akan tetapi, kebaikan hatinya telah memberi secercah harapan bagi usaha Pak Hanif yang sedang terpuruk. Setelah menerima bantuan tersebut, Pak Hanif pun segera kembali ke pasar untuk melanjutkan perjuangannya. Pagi itu, Pak Hanif telah sampai di pasar. Ia segera menghampiri lapak jualannya, tempat di mana Bu Risma terlihat tengah duduk menanti kedatangan pembeli. Kondisi pasar masih sepi, dan tidak tampak adanya aktivitas jual beli di lapaknya. Sementara itu, di sisi lain pasar, lapak ayam potong milik orang lain terlihat lebih ramai pembeli. Meskipun keadaan seperti itu, Bu Risma hanya bisa pasrah. Ia meyakini bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi segala ujian ini. Pak Hanif baru saja memperoleh pinjaman uang. Dengan tenang, ia menyimpan uang itu di sakunya. Rencana mereka cukup sederhana namun krusial. Uang tersebut akan digunakan untuk belanja ayam potong, membayar hutang yang sempat tertunda, serta menyisihkan sebagian untuk kebutuhan makan sehari-hari. Sebenarnya, kehidupan Pak Hanif bisa dibilang seperti menggali lubang untuk menutup lubang yang lain. Pinjaman demi pinjaman ia ambil untuk melunasi utang sebelumnya, sebuah siklus yang terus berulang. Namun, ia tidak pernah mengeluh, justru tetap bersabar dalam menghadapi kenyataan pahit ini. Sepulang dari pasar, Pak Hanif segera mampir ke tempat di mana ia biasa membeli ayam. Ia juga menyempatkan diri untuk membayar sebagian hutangnya. Ayam-ayam lama yang ia simpan sejak minggu lalu sudah banyak yang membusuk, meskipun telah disimpan di dalam freezer. Tidak ada pilihan lain selain membuangnya, dan itu dilakukan dengan perasaan berat. Kali ini, ia memutuskan untuk membeli ayam dalam jumlah yang lebih sedikit. Selain karena keterbatasan modal, ia juga merasa khawatir jika ayam-ayam itu kembali membusuk dan terbuang percuma. Uang hasil pinjaman itu sebagian besar telah digunakan untuk membayar hutang dan berputar sebagai modal usaha, sedangkan sisanya disimpan untuk cadangan. Keesokan harinya, Pak Hanif berjualan sendirian di pasar. Dalam hati, ia berharap seluruh dagangannya akan laku terjual tanpa tersisa. Waktu terus bergulir, menit demi menit, jam demi jam, dan Pak Hanif masih setia menanti di lapak kecilnya. Ayam-ayam yang tertata rapi di atas meja jualannya mulai dikerubungi lalat, menambah kesan muram dari usahanya hari itu. Ia terduduk lesu, dengan pandangan kosong dan mata yang mulai sayu karena rasa kantuk yang tak tertahankan. Beberapa saat kemudian, datang seorang ibu-ibu ke lapaknya. Kehadirannya membuat Pak Hanif sedikit tersentak bahagia. Ia pun segera berdiri menyambut ibu itu dengan senyuman ramah. Ibu tersebut membeli ayam potong dalam jumlah cukup banyak, sekitar 5 kg. Ternyata, di rumahnya sedang diadakan acara syukuran, sehingga ia membutuhkan banyak daging ayam. Pak Hanif melayani pembeli itu dengan penuh semangat dan senyum yang tulus. Hari itu, keberuntungan akhirnya berpihak padanya. Ia pulang dari pasar dengan membawa uang hasil penjualan, tidak seperti hari-hari sebelumnya di mana ia sering kembali ke rumah dengan tangan hampa. Setibanya di rumah, Pak Hanif disambut oleh Bu Risma. Mereka berdua duduk di ruang tamu, membicarakan hasil jualan hari ini. Bu Risma pun merasa bersyukur karena sebagian dagangan suaminya laku terjual. Ia segera menuju dapur untuk membuatkan kopi dan sedikit camilan berupa singkong rebus yang dipetik dari kebun kecil di belakang rumah. Namun, meskipun ada sedikit hasil hari ini, pikiran Pak Hanif masih dipenuhi kebingungan. Ia masih harus memikirkan cara untuk mendapatkan modal tambahan. Uang pinjaman kemarin belum bisa dikembalikan sepenuhnya kepada Pak Nino.
Beberapa saat kemudian, Bu Risma kembali dari dapur dengan membawa secangkir kopi dan piring berisi singkong rebus. Ia menyadari bahwa suaminya sedang melamun, dan dengan lembut menepuk pundaknya. Pak Hanif menghela napas panjang, lalu mulai menyeruput kopi buatan istrinya. Mereka pun berbincang singkat mengenai anak-anak mereka yang sedang bermain di lapangan. Hari berikutnya, Pak Hanif pergi ke rumah Pak Nino untuk membayar sebagian hutang. Hari itu ia memang tidak berjualan karena modal untuk membeli ayam sudah habis. Ia mengendarai motornya menuju rumah Pak Nino dengan perasaan berat. Sesampainya di sana, seorang wanita yang merupakan asisten rumah tangga Pak Nino membukakan pintu dan mempersilakannya masuk ke ruang tamu. Ia duduk sambil memperhatikan hiasan dinding dan perabotan rumah yang tampak mewah, sangat jauh berbeda dengan kondisi rumahnya sendiri. Tidak lama kemudian, Pak Nino keluar menemui tamunya. Setelah menyampaikan maksud kedatangannya, Pak Hanif menyerahkan sebagian uang yang ia miliki untuk membayar hutang. Pak Nino menerima pembayaran itu tanpa banyak tuntutan. Dalam percakapan mereka, Pak Hanif mulai membuka hati dan menceritakan kesulitan hidupnya. Ia merasa berada di ambang kebangkrutan dan tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk memperbaiki keadaan. Pak Nino, yang dulunya juga hidup pas-pasan, kemudian memberi saran yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa jika ingin cepat kaya, jalan pesugihan bisa menjadi solusinya. Pak Hanif merasa ragu dan penasaran pada saat yang bersamaan. Ia bertanya apakah pesugihan memang menjamin kekayaan, dan Pak Nino menjawab dengan tegas bahwa dirinya adalah contoh nyata dari hasil pesugihan. Rumah mewah, perabot mahal, dan status sosial tinggi yang kini dimilikinya merupakan hasil dari jalur tersebut. Pak Hanif merasa terguncang, namun rasa lelah dan tekanan hidup membuatnya mulai mempertimbangkan jalan yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Ia bertanya tentang tumbal, karena dalam pemahamannya pesugihan pasti menuntut korban. Pak Nino tidak membantah hal itu, namun tidak menjelaskan secara rinci. Ia hanya meminta Pak Hanif untuk datang kembali keesokan hari agar bisa diantar langsung ke tempat pesugihan tersebut. Pak Hanif pun pulang ke rumah dengan pikiran yang penuh keraguan. Ia menceritakan semua yang ia dengar dari Pak Nino kepada istrinya. Ketika mendengar bahwa Pak Nino ternyata melakukan pesugihan untuk meraih kekayaannya, Bu Risma hanya bisa terdiam. Suaminya kini mulai terpengaruh dan berniat mengikuti langkah yang sama. Meski dalam hati merasa khawatir, Bu Risma tidak berani menentang keputusan suaminya yang keras kepala. Ia hanya bisa pasrah dan mengikuti apapun yang akan dilakukan oleh Pak Hanif. Keesokan harinya, Pak Hanif datang ke rumah Pak Nino untuk berangkat menuju tempat pesugihan. Ia tiba pagi-pagi sekali, sekitar pukul 7. Saat itu, Pak Nino ternyata sudah bersiap, sehingga mereka langsung berangkat menggunakan mobil milik Pak Nino. Perjalanan menuju lokasi pesugihan itu memakan waktu kurang lebih 3 jam. Tempat tersebut terletak di pelosok, tepat di kaki sebuah gunung, sehingga jalur yang mereka lalui pun berliku dan cukup menantang. Mereka tiba di jalan raya yang mengarah ke tempat pesugihan sekitar pukul 10 pagi. Namun, untuk mencapai lokasi utama, mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati hutan. Mobil pun ditinggalkan di pinggir jalan raya. Di sisi jalan tersebut, terdapat warga sekitar yang berjaga, karena memang tempat itu sudah sering dikunjungi banyak orang. Terlihat sejumlah mobil dan motor terparkir rapi di sepanjang jalan. Pak Hanif dan Pak Nino kemudian menyusuri jalan setapak yang dipenuhi rumput liar. Karena masih pagi, jalur di dalam hutan itu tampak cukup terang dan belum terlalu mencekam. Dalam perjalanan, mereka beberapa kali berpapasan dengan hewan-hewan liar yang mendiami hutan tersebut. Langkah demi langkah, mereka terus berjalan menuju rumah Mbah Ratna yang letaknya cukup jauh dari jalan utama. Waktu tempuh sekitar 1 jam pun harus mereka lalui dengan penuh kesabaran. Karena kelelahan, keduanya memutuskan untuk berhenti sejenak di bawah sebuah pohon besar guna beristirahat dan minum. Untungnya, mereka telah membawa bekal. Suasana hutan yang mereka rasakan cukup hidup dengan suara kicauan burung, sahutan jangkrik, dan suara katak yang bersahut-sahutan. Setelah beristirahat selama kurang lebih 10 menit, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai juga di rumah Mbah Ratna. Di halaman rumah sudah tampak banyak orang yang duduk mengantri menunggu giliran.
Pak Hanif dan Pak Nino pun ikut duduk bersama, menanti panggilan. Sambil menunggu, mereka berbincang dengan beberapa orang yang juga sedang mengantri. Obrolan mereka pun mengarah pada persoalan kehidupan masing-masing yang rata-rata diwarnai kesulitan ekonomi dan harapan akan kemakmuran melalui jalan yang sama, pesugihan. Setelah menanti selama 1 jam, akhirnya giliran Pak Hanif dan Pak Nino dipanggil masuk ke dalam rumah. Di hadapan mereka duduk seorang perempuan tua berpakaian carik adat Jawa lengkap dengan belangko di kepala, yang dikenal sebagai Mbah Ratna. Saat memasuki ruangan, Pak Hanif merasa merinding karena ini adalah pengalaman pertamanya memasuki dunia semacam ini. Aroma anyir seperti darah ayam menyeruak dari dalam rumah, sementara interior ruangan didominasi warna hitam. Meja-meja diisi sesajen dan taburan kemenyan yang mengepul. Pak Hanif dan Pak Nino lalu menjelaskan maksud kedatangan mereka. Mbah Ratna seolah sudah mengetahui tujuan mereka sebelum dijelaskan. Ia pun menanyakan keyakinan Pak Hanif untuk melakukan pesugihan tersebut. Setelah mendapatkan kepastian akan keyakinan itu, Mbah Ratna menjelaskan rangkaian proses yang harus dijalani. Pak Hanif diminta untuk menjalani puasa mutih selama 7 hari. Selain itu, ia juga diminta kembali pada malam Jumat untuk melaksanakan ritual yang berlangsung selama 3 hari 3 malam. Penjelasan mengenai puasa mutih pun diberikan. Dalam puasa tersebut, seseorang tidak diperkenankan makan dan minum sejak subuh hingga maghrib. Ketika berbuka, hanya air putih dan nasi putih saja yang diperbolehkan, tanpa tambahan rasa ataupun lauk. Pak Hanif menerima syarat tersebut dengan sepenuh hati. Setelah pertemuan itu, ia dan Pak Nino pun kembali pulang, melewati hutan seperti saat kedatangan mereka. Karena hari semakin sore, langkah mereka dipercepat agar tidak terlalu gelap saat masih di jalur hutan. Akhirnya, mereka tiba kembali di tempat mobil terparkir dan langsung melanjutkan perjalanan pulang. Dalam perjalanan, perut mereka mulai terasa kosong. Karena sejak siang belum makan apapun, mereka pun memutuskan untuk berhenti di warung makan di pinggir jalan. 2 porsi nasi dan es teh menjadi pelipur lapar yang mereka santap dengan lahap. Setelah kenyang, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setibanya di rumah Pak Nino, Pak Hanif mengambil motornya yang dititipkan di sana dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Hanif menceritakan semuanya kepada istrinya. Ia menyampaikan bahwa seminggu lagi harus kembali ke tempat Mbah Ratna dan selama 7 hari ke depan ia harus menjalani puasa mutih. Keesokan harinya, puasa mutih pun dimulai. Meski sedang berpuasa, Pak Hanif tetap membuka lapak dagang ayam potong miliknya, meskipun hasilnya masih sepi seperti sebelumnya. Hari-hari pun berlalu, dan Pak Hanif berhasil menyelesaikan puasanya. Hari Kamis pagi, seperti sebelumnya, Pak Hanif dan Pak Nino kembali berangkat ke rumah Mbah Ratna sekitar pukul 7. Kali ini, dalam perjalanan, mobil Pak Nino mengalami ban bocor. Mereka pun berhenti di pinggir jalan, dan untungnya Pak Nino membawa ban cadangan. Proses pergantian ban dilakukan bersama dan tidak memakan waktu lama. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Akibat insiden tersebut, mereka sedikit terlambat dan tiba di tempat Mbah Ratna sekitar pukul 11 siang. Di tengah teriknya matahari yang menyengat kepala, mereka mempercepat langkah menuju rumah Mbah Ratna, meskipun kelelahan mulai terasa. Sekitar pukul 1 siang, akhirnya mereka sampai juga di tempat tujuan. Di halaman rumah Mbah Ratna, seperti biasa, sudah banyak orang yang menunggu giliran. Keduanya duduk sambil menyalakan rokok dan kembali berbincang dengan orang-orang di sekitarnya. Setelah beberapa orang selesai dipanggil masuk, akhirnya giliran Pak Hanif dan Pak Nino tiba. Di dalam rumah, mereka duduk berhadapan dengan Mbah Ratna. Pertanyaan tentang kesiapan Pak Hanif untuk melakukan ritual kembali disampaikan. Pak Hanif memberikan jawaban yang meyakinkan, disertai penegasan bahwa puasa mutih telah dijalaninya tanpa putus selama 7 hari. Mbah Ratna pun memberikan arahan. Malam itu, Pak Hanif harus melaksanakan ritual di bawah sebuah pohon besar. Ia akan diantar langsung ke tempat tersebut, sementara Pak Nino diminta untuk tetap tinggal di rumah Mbah Ratna. Ritual akan berlangsung selama 3 hari 3 malam. Selain itu, Pak Hanif juga harus menyiapkan sebuah ruangan khusus di rumahnya sendiri sebagai tempat untuk melakukan ritual setiap malam Jumat. Karena menanti malam tiba,
Pak Hanif dan Pak Nino memutuskan untuk terlebih dahulu beristirahat di rumah Mbah Ratna. Mereka bermalam di sana agar nanti malam Pak Hanif dapat melaksanakan ritual semedi. Ketika malam telah menyelimuti langit, Pak Hanif dan Mbah Ratna pun berangkat menuju lokasi pohon besar yang dimaksud, sementara Pak Nino tetap tinggal di rumah Mbah Ratna untuk beristirahat sambil menunggu. Dalam suasana malam yang mencekam, langkah kaki Pak Hanif dan Mbah Ratna menyusuri jalan setapak menuju hutan. Udara malam yang dingin mulai meresap ke dalam tubuh Pak Hanif, membuatnya segera mengenakan jaket agar rasa dingin itu tidak semakin menekan. Ia terus berjalan di belakang Mbah Ratna, mengikuti langkah demi langkah tanpa suara. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar suara auman harimau dari balik salah satu pohon besar yang berdiri di sisi jalan. Tubuh Pak Hanif sontak merinding, dan rasa takut mulai merayap dari tengkuknya. Langkah kakinya sempat terhenti ketika mendengar suara dari arah belakang tubuhnya, seperti ada yang mengikuti. Meski kengerian mulai menguasai, ia tetap melanjutkan perjalanan dengan tekad yang kuat, mengingat arahan yang telah diberikan sebelumnya agar tidak memedulikan apapun yang terjadi selama perjalanan menuju tempat ritual. Setelah beberapa waktu menyusuri kegelapan hutan, mereka akhirnya tiba di bawah pohon besar yang menjulang tinggi. Suasana di sekitar tempat itu sangat gelap dan tak terdapat penerangan sedikit pun. Di bawah pohon itu terbentang sebuah batu besar yang akan digunakan oleh Pak Hanif sebagai tempat bertapa. Mbah Ratna menyerahkan secari kertas berisi mantra kepada Pak Hanif, yang harus dibacakan selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Ia juga mengingatkan agar Pak Hanif tetap fokus dan tidak terganggu oleh suara atau kehadiran apapun selama proses semedi. Setelah menerima instruksi tersebut, Mbah Ratna berpamitan dan meninggalkan Pak Hanif sendirian di bawah pohon besar. Dalam sunyi dan dingin malam, Pak Hanif mulai duduk bersila dan memulai pembacaan mantra yang telah diberikan. Suara binatang malam yang bergema dari segala arah menambah suasana semakin menegangkan. Meski demikian, ia tetap berkonsentrasi penuh. Tiba-tiba bulu kuduknya kembali berdiri. Ia merasakan kehadiran sosok di belakang tubuhnya. Namun, ia tetap tak bergeming dan tidak menoleh, mengingat pesan yang telah diterima. Sosok tersebut terdengar tertawa lirih, suara yang menggema tepat di telinganya. Beberapa saat kemudian, kehadiran itu berubah menjadi wujud makhluk menyeramkan berupa genderuwo yang berdiri tepat di belakang, membuat kegelapan di sekitar pohon semakin pekat tertutup oleh tubuh makhluk itu. Meski begitu, malam pertama berjalan lancar, dan ketika pagi datang, Pak Hanif bisa menghirup udara segar hutan, namun tetap melanjutkan mantranya dengan penuh konsentrasi. Hari kedua masih dijalani dengan hikmat. Saat siang menjelang, terdengar suara wanita yang seolah menyindir dan menggoda. Namun Pak Hanif tahu betul bahwa suara itu bukan berasal dari manusia. Suara itu terdengar sangat dekat dan jelas, hingga membuat bulu kuduknya berdiri lagi. Tak lama kemudian, suara tersebut berubah menjadi auman harimau yang menggema dengan keras, menggetarkan suasana siang itu. Malam pun datang kembali, dan ia tetap teguh dalam pembacaan mantra tanpa henti, meski suara langkah kaki yang menyeret di atas rumput kembali terdengar seperti malam pertama. Malam ketiga akhirnya tiba. Pak Hanif semakin bersemangat meski kertas mantra yang ia genggam sudah tanpa lecek karena terus dibaca selama 3 hari. Malam terakhir ini ternyata menghadirkan gangguan yang jauh lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Terdengar alunan gamelan yang menggelegar, diiringi dengan suara nyanyian seorang wanita yang bersenandung dengan lembut namun menggetarkan hati. Ketakutan menyelimuti, terlebih saat angin kencang tiba-tiba datang menerpa tubuhnya. Dingin yang menusuk menyergap, dan tubuhnya kembali merinding hebat. Ketika angin berhenti, di hadapannya muncul sosok perempuan cantik yang berdiri anggun mengenakan kebaya penuh payet dan sanggul rapi di kepala. Sosok itu adalah Nyai Ratu, penunggu pohon besar tempat Pak Hanif bertapa. Sosok tersebut muncul untuk menanyakan niat Pak Hanif yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan. Tawaran itu datang dengan syarat berat, bahwa umur Pak Hanif sendiri harus menjadi tumbalnya. Dalam hati, Pak Hanif sempat merenung dan mempertimbangkan permintaan itu. Hidupnya yang selama ini terhimpit masalah ekonomi membuatnya merasa tak memiliki pilihan lain. Dengan keyakinan yang penuh tekanan, akhirnya ia menyatakan kesediaannya. Setelah keputusan itu diucapkan, sosok Nyai Ratu menghilang begitu saja. Pak Hanif pun bangkit untuk pulang dengan tubuh yang terasa sangat lapar akibat tidak makan dan minum selama 3 hari.
Di tengah perjalanan, ia melihat pohon rambutan yang berbuah lebat. Ia memetik dan memakannya untuk mengisi perut dan menghilangkan rasa lemas agar mampu melanjutkan perjalanan pulang. Setelah cukup mengisi tenaga, ia melanjutkan perjalanan menuju rumah Mbah Ratna. Sesampainya di sana, Pak Nino terlihat sedang berbincang dengan Mbah Ratna. Ia pun ikut duduk di dekat mereka. Makanan telah disiapkan untuknya, dan tanpa ragu ia langsung menyantap nasi hangat yang tersedia. Di sela-sela makan, Mbah Ratna menanyakan bagaimana hasil ritualnya. Setelah mendengar bahwa ritual telah berhasil, Mbah Ratna memberi arahan lanjutan. Ia meminta Pak Hanif mempersiapkan sebuah ruangan kosong di rumahnya yang tidak boleh dimasuki siapapun selain dirinya sendiri. Mantra baru pun diberikan untuk dibaca di ruangan tersebut setiap malam Jumat. Sesajen yang dibutuhkan juga dijelaskan: kembang 7 rupa, kemenyan, buah-buahan, dan jajanan pasar tradisional. Setelah semua penjelasan selesai, Pak Hanif dan Pak Nino pun berpamitan untuk pulang. Seperti sebelumnya, mereka harus kembali melewati hutan menuju ke tempat kendaraan mereka berada. Dalam perjalanan pulang itu, mereka berbincang ringan untuk mengusir rasa lelah yang mulai menyergap. Sepulang dari perjalanan mereka, Pak Hanif dan Pak Nino kembali ke rumah menggunakan mobil milik Pak Nino. Setibanya di rumah, Pak Hanif menyampaikan rasa terima kasih yang begitu besar kepada Pak Nino karena telah menemaninya dan memberikan bantuan. Ia pun menyampaikan sebuah janji, bahwa kelak jika dirinya telah memiliki banyak uang, ia akan melunasi hutangnya sekaligus memberikan sejumlah uang sebagai bentuk rasa terima kasih atas segala pertolongan yang telah diberikan oleh Pak Nino. Sesampainya di rumah, Pak Hanif segera mempersiapkan sebuah kamar khusus yang akan digunakan sebagai tempat ritual. Di rumah tersebut terdapat 3 kamar, dan salah satunya kebetulan sudah lama terbengkalai. Kamar itu sebelumnya jarang digunakan karena anak-anak Pak Hanif lebih memilih tidur bersama di kamar yang memiliki tempat tidur bertingkat. Kamar yang tak terpakai itu kemudian dibersihkan dan dipersiapkan sebagai tempat untuk melakukan ritual. Bu Risma turut membantu proses pembersihan kamar tersebut. Setelah mendengar cerita dari Pak Hanif, Bu Risma memahami maksud dan tujuan suaminya, dan mereka pun bekerja sama membersihkan ruangan yang penuh debu dan sarang laba-laba di dindingnya. Setelah kamar tersebut bersih dan layak pakai, Pak Hanif mulai mempersiapkan sesajen yang akan digunakan dalam ritual malam nanti, karena malam itu bertepatan dengan malam Jumat. Kesibukan pun dimulai. Pak Hanif dan Bu Risma berangkat ke pasar untuk mencari sesajen yang diperlukan, seperti bunga 7 rupa, kemenyan, jajanan tradisional, dan buah-buahan. Setelah segala persiapan selesai, Pak Hanif tidur lebih awal karena harus bangun tengah malam untuk melakukan ritual. Ia bahkan menyalakan alarm agar tidak terlewat dari waktu yang telah direncanakan, yaitu sekitar pukul 12 malam. Tepat tengah malam, Pak Hanif terbangun dan segera menuju kamar rahasia yang telah dipersiapkan. Ia mengunci pintu kamar dengan rapat, lalu duduk bersila di hadapan sesajen yang telah tertata rapi. Setelah itu, ia mulai merapalkan mantra yang sebelumnya telah diberikan oleh Mbah Ratna. Saat mantra dibacakan, secara tiba-tiba muncul sesosok wanita cantik di dalam ruangan. Sosok itu tak lain adalah Nyi Ratu. Kehadirannya membuat Pak Hanif terkejut. Nyi Ratu membawa kantong besar berisi sejumlah uang dalam jumlah yang sangat banyak dan beberapa batang emas dengan ukuran yang berat. Uang dan emas itu kemudian diserahkan kepada Pak Hanif sebagai imbalan awal dari ritual yang telah dilakukannya. Setelah menyerahkan pemberian itu, sosok Nyi Ratu menghilang begitu saja. Ritual pun dihentikan. Pak Hanif kembali ke kamarnya dan menyimpan semua harta yang diperoleh dari Nyi Ratu ke dalam lemarinya. Tiba-tiba Bu Risma terbangun dan melihat barang-barang yang dibawa oleh suaminya. Ia pun penasaran, lalu membuka kantong tersebut dan menemukan uang dalam jumlah besar. Keduanya sama-sama terkejut karena belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya. Mereka pun sepakat untuk menyimpannya di dalam lemari. Waktu berlalu. Beberapa bulan kemudian, kehidupan keluarga Pak Hanif dan Bu Risma mengalami perubahan yang sangat drastis. Usaha dagang ayam potong milik Pak Hanif kembali ramai seperti sedia kala. Pelanggan-pelanggan lama berdatangan kembali. Kini, Bu Risma sudah mengenakan berbagai macam perhiasan yang menghiasi tubuhnya. Kekayaan mereka semakin melimpah. Semua kebutuhan terpenuhi dengan mudah,
bahkan Pak Hanif mampu membeli apapun yang ia inginkan. Hutang-hutangnya pun sudah dilunasi, termasuk kepada Pak Nino, dan bahkan disertai imbalan sebagai bentuk balas jasa. Kini mereka hidup berkecukupan, bahkan bergelimang harta. Rumah yang dulunya sederhana kini telah berubah menjadi rumah bertingkat dengan perabotan mewah dan mahal. Pakaian yang dikenakan oleh seluruh anggota keluarga merupakan pakaian bermerek. Mereka juga memiliki garasi sendiri untuk kendaraan, termasuk mobil pribadi. Anak pertamanya, Bisma, bahkan telah dibelikan motor sport untuk digunakan berangkat sekolah. Makanan sehari-hari pun selalu enak dan bergizi. Anak-anaknya tumbuh sehat dan terlihat jauh lebih segar dibandingkan sebelumnya. Namun, semua itu hanyalah kebahagiaan sementara. Sebab, kekayaan yang mereka peroleh berasal dari perjanjian gaib antara Pak Hanif dengan sosok Nyi Ratu dan jin yang menjadi perantaranya. Dalam perjanjian itu, Pak Hanif hanya diberi waktu hidup selama 3 tahun. Suatu hari, Pak Hanif mengemudikan mobil seorang diri menuju suatu tempat yang tidak diketahui. Dalam perjalanannya, ia tidak menyadari bahwa ada sebuah truk yang sedang berhenti di pinggir jalan. Kecelakaan pun terjadi. Mobil yang dikendarainya menabrak truk tersebut. Tak lama kemudian, kabar duka diterima oleh Bu Risma dari pihak kepolisian. Ia diberitahu bahwa jenazah suaminya telah dibawa ke rumah sakit. Kabar itu membuat tubuh Bu Risma lemas dan hampir pingsan. Untung saja Bisma segera datang dan menangkap ibunya yang nyaris terjatuh. Jenazah Pak Hanif pun akhirnya dibawa pulang menggunakan mobil ambulans. Ketika jenazah dibuka di rumah, tampak wajah Pak Hanif hancur, lehernya seperti disembelih, kepala terkilir ke belakang, dan tangan-tangannya patah. Seluruh tubuhnya remuk. Pemandangan itu membuat Bu Risma dan anak-anaknya menangis histeris. Ternyata usia Pak Hanif benar-benar hanya bertahan selama 3 tahun, sesuai dengan perjanjian yang telah ia lakukan. Seiring dengan kepergiannya, usaha ayam potong yang semula kembali bangkit, kini kembali terpuruk. Bisma yang baru saja lulus dari SMA memutuskan untuk bekerja dan membantu ibunya. Ia memberikan sebagian gajinya sebagai modal untuk memulai kembali usaha ayam potong. Namun, kini mereka harus kembali hidup di rumah lama yang sederhana. Rumah megah mereka kini ditinggalkan dan menjadi bangunan terbengkalai yang menyeramkan. Uang dan emas yang pernah diberikan oleh Nyi Ratu pun menghilang tanpa jejak. Setiap malam, Bu Risma mulai mengalami gangguan. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya, yaitu suara suaminya. Saat tengah malam, ia mencium bau bangkai dan amis yang menyengat. Ia juga merasakan hembusan napas di samping tubuhnya. Ketika mencoba membuka mata, ia mendapati sosok pocong yang menyerupai suaminya. Sosok itu muncul dan menyampaikan permintaan tolong sebelum akhirnya menghilang dalam kepulan asap. Kehadiran sosok pocong tersebut terus menghantui dan mengganggu ketenangan Bu Risma, hingga akhirnya ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada seorang Pak Kiai. Saat Pak Kiai datang dan mulai memanjatkan doa-doa, sosok pocong tersebut terlihat berdiri di ambang pintu rumah. Dalam doa-doanya, Pak Kiai bertanya kepada Bu Risma apakah semasa hidup suaminya pernah melakukan sebuah perjanjian. Dengan jujur, Bu Risma menceritakan seluruh kisah kelam yang pernah dilakukan oleh Pak Hanif, termasuk perjanjian pesugihan yang dilakukan karena terhimpit ekonomi. Pak Kiai terkejut dan mengucap istighfar. Ia menyampaikan bahwa arwah Pak Hanif tidak tenang karena jiwanya telah dikorbankan dalam sebuah perjanjian. Untuk menenangkan arwah tersebut, Bu Risma diminta untuk memaafkan suaminya secara langsung. Dengan ditemani oleh Pak Kiai, Bu Risma berjalan ke arah pintu, tempat sosok pocong menyerupai suaminya berdiri. Ia mengucapkan pengampunan, menyampaikan keikhlasan dan harapan agar suaminya bisa tenang di alam sana. Seketika, sosok pocong tersebut tersenyum dan menghilang dalam kepulan asap. Sejak malam itu, sosok menyeramkan yang menghantui Bu Risma tidak pernah lagi muncul. Hidupnya kembali ke dalam kesederhanaan, namun setidaknya kini ia tak lagi diganggu oleh penyesalan yang menghantui dari masa lalu.